Rahayu, teman-teman yang sangat saya hormati. Sampurasun. Waktu Kang TB ngontak saya, bisa nggak Mas minggu ke Purwakarta gitu? Acara apa? Sesuatu acara yang menurut saya penting. Sehingga saya kemarin acara di Lampung, saya harus balik Jakarta karena hari ini harus ke Purwakarta. Kenapa? Ada suasana kebatinan di antara kita yang sebenarnya sama. Tapi karena waktu, karena sesuatu, akhirnya rasa itu berkurang dan kemudian perlu kita samakan kembali. Maka tadi disampaikan mengumpulkan yang tercecer. Ini luar biasa. Banyak teman-teman yang sudah berjuang luar biasa, berdarah-darah, nyawanya hilang, diculik, ditahan. Karena waktu berubah semuanya. Terlupakan. Itu ada yang terlupakan. Maka ada Bung Kobu. Orang yang selalu menulis, mengingatkan, sedikit cerewet. Setiap saya keliling ke daerah, beliau menyampaikan, pas kebetulan ya. Lagi di mana Mas? Aku mau ke Riau, di situ ada tokoh yang dulu berjuang untuk Republik ini menegakkan demokrasi. Mbak, siapa namanya? Ida. Mbak Ida, dia dari TPDI. Terbayangkan TPDI? Ingat kuda tuli? Ya, tim pembela demokrasi. Dan dari Riau itulah gugatan pertama untuk Orde Baru kita menang. Demokrasi memilih. Ini yang terjadi. Bang Kobu saya minta nomor teleponnya. Saya telepon dan luar biasa. Semangatnya luar biasa. Mas Ganjar di mana? Saya baru mendarat, saya jemput, tidak usah. Kita langsung ketemu makan siang. Terus dia ikut dan semangatnya betul. Ini agak terlupakan nih. Dengan sejarah yang gak enak, yang saya mungkin juga tidak merasakan pada saat itu. Maksud saya spirit perjuangannya, maka kita bisa tahu untuk menyapa yang terlupakan. Atau barangkali kita mesti apa tadi? Merangkul yang terpuruk. Bapak Ibu, saya orang politik, sehingga banyak yang waktu berjuang dengan nilai-nilai demokrasi, mereka punya nilai perjuangan membela yang lemah, wong cilik, marhainis, dan itu ditemukan oleh Bung Karno di Jawa Barat, tidak di Jawa Tengah, tidak Jakarta, di Jawa Barat. Spirit itu mulai pelan-pelan terlupakan. Karena apa? Kenikmatan. Maka ketika kemudian kita merangkul yang terpuruk, mereka berjuang, mereka bersemangat, luar biasa. Menang, ada kehormatan, ada harta benda, ada kenikmatan. Tapi seberapa banyak? Hanya kecil. Siapa mereka? Rata-rata yang masuk dalam jabatan publik. Pertanyaannya, apakah mereka ini merangkul yang terpuruk? Sabar. Forum ini menjadi begitu penting menurut saya ketika kita punya kesadaran ini. Kesadaran dulu. Bapak Ibu mau bergerak tanpa adanya kesamaan kesadaran nonsen. Apalagi hari ini dengan idealisme, dengan semangat ya. Tiba-tiba tetangga kita, ngapain rame-rame? Kita lagi berjuang. Kalau Kang JJ bilang tadi,
bisa menikmati akses kesehatan bagus, pendidikan bagus. Atau Kang Ronald barangkali jadi artis mah tanda tangan beres pulang dapat duit. Segitu. Tapi ketika kemudian masuk dalam jabatan publik berharap satu tanda tangannya bisa mengangkat sekian orang sakit, mendapatkan akses yang mudah ya kan? Mendapatkan akses pendidikan yang mudah, itu politik. Atau barangkali kita gak enak banget karena mau dapat duit segunung untuk membuat kebijakan. Tapi mungkin itu merugikan dan tidak adil buat yang lain. Kita melawan atau tidak? Tuh teman saya yang cewek itu baju merah itu, cerewetnya, galaknya, apa? Langsung gue cerita, masuk nanti. Balik ke teriak sendirian dengan gayanya, sama kayak orang sebenarnya. Artis punya konstituen, terus kemudian dalam jabatan publik mengerti apa yang dilakukan, berteriak mungkin sendirian, mungkin berdua, barangkali hanya bertiga, tapi berani menyampaikan dengan caranya. Ada yang bilang, oh saya juga gak setuju kok, tapi diam. Maka mari ke KTB ini, karena di DPR, parlemen, parli itu artinya bicara, ya bicara sekeras-kerasnya. Karena dibayar dengan untuk bicara dengan gayanya nge-vlog, salaman sama partai lain gitu kan, yang menolak itu menggalang kekuatan, itu grooming semua. Begitu. Menarik, karena ada kebijakan. Dan kebijakan itu pun terjadi yang dibuat oleh orang kita kenal. Sahabat diputuskan bersama-sama. Itu kalau kita bicara duitnya gede banget. Negara tetangga itu memang betul-betul berharga di kita. Negara-negara yang lain dulu juga stop semua. Dan kita sudah hampir 20 tahun dalam masalah berhenti. Itu. Kan di mana ini? Apa yang kita rangkul? Coba yang terpuruk ini ada berapa? Ada di mana? Mereka kondisi seperti apa? Maka seringkali kan DB kalau pas kita ketemu senior-senior, saya tentang di mana? Waktu Kang DB cerita, Mas Ganjar datang di sana, saya datang. Kalau pun nanti jalan lagi, kita masih punya hutang Kang DB, Mas Tok, Mas Guntur beberapa hari telepon, Mas, mari telepon saya bisa sama Kang DB di Purwakarta. Itu jadi. Ini suasananya beda, ntar kita siapin di tempat lain. Gitu kan kita nanti pas dengan acara yang lain. Mas Guntur Soekarno Putra yang sudah sepuh tapi boys, dia siap untuk turun dan sudah komunikasi kami bertiga. Maksud saya agar kita membangkitkan kembali Bapak Ibu semangat bersama. Maka kalau yang sudah senior banget ada problem seringkali dengan Bapak ini perpustakaan saya. Beliau ini perpustakaan saya. Jadi ada orang di sana Mas, posisinya seperti ini. Bagaimana kita rangkul? Atau barangkali, ini korbannya pertama ya sekarang Kang Corona sama Kang Jiji lah untuk mengajarkan. Kenapa saya katakan korban? Ntar ada orang yang sensi. Mana sih Kang Ronald? Aku tuh mau bantu, tapi kok aku gak diajak? Siap. Sudah banyak. Oh sudah, oke terima kasih. Sudah, jadi terima kasih. Jadi kita nikmati saja. Maka Bapak Ibu, ini cerita yang filosofinya ini menurut saya bagus sekali. Kita buat kaos kan, tulisannya. Nanti kita buat desainnya gantian karena ini yang inisiatornya Kang TB yang itu gantian saya. Kita bikin kita kobarkan semangat ini lagi. Mungkin ini jadi giveaway yang tidak berarti, tapi rasanya Bapak Ibu senang dong. Hari ini kumpulin saya lihat wajahnya, semangatnya. Saya tadi pas saya lihat pakai AI saya gitu, saya foto begini gitu ya.
Wah, tanduknya ada keluar. Ada runcing, tambah berani. Nah, baik. Ini dari filosofi. Lagi kita bicara politik kontemporer. Maka Bapak Ibu ada sesuatu yang menarik memang. Lupakan proses-proses politik yang telah berlalu. Apapun negara dan bangsa ini jauh lebih penting. Pagi tadi sebelum saya berangkat ke sini saya sempat olahraga, keliling di Jakarta, putar-putar, bersepeda, melihat suasana. Di Tamrin itu penuh sekali tadi. Tapi tidak ada nuansa politik sama sekali. Sepi. Saya bertanya justru pada para kawan-kawan yang akan berjuang kan, ini masa begini tidak ada yang memanfaatkan, apa nggak boleh, apa nggak ada caranya, jadi gimana? Saya lihat aja. Masyarakat saat itu tadi pagi berkumpul luar biasa. Sampai di rumah selesai, saya siap-siap mau berangkat ke sini nonton TV. Sudah ada running text, Menteri Keuangan tahun ini sudah mencicil pembayaran bunga-bunga 200 sekian triliun bunga pokok. Oke ya, 200 sekian triliun. Tahun depan akan lagi, mungkin tahun depan sekitar 800 triliun. Ya, kita nggak usah salahin orang dulu, itu fakta di depan mata. Ya, kalau nanti mau caci maki di tempat masing-masing aja. Di sini kita hanya bicara problem hari ini di bangsa ini, ekonomi. Semua survei menjelang pilkada ketika visi-visi mau dibuat, banyak teman-teman komunikasi dengan saya. Ada di Lampung, sebelumnya saya ada di Riau, sebelumnya lagi di Jambi, saya berkeliling. Di Jogja, kawan-kawan kepala daerah suka nongkrong. Saya di Jakarta dijemput di Jakarta, saya di Jogja dijemput di Jogja, ngobrol di rumah saya, kita diskusi. Hampir seluruh kontestasi hari ini orang berbicara. Saya tanyalah calon, kamu bagaimana nanti mendekati? Kalian bagaimana menyampaikan program yang menarik? Atau apa yang Anda dengar dari masyarakat ketika mau terjadi pilkada? Maka ada yang sangat hebat sekali. Kami akan menyampaikan visi-visi kami. Gitu. Yang kedua, kita menyiapkan gimmick. Ya. Ada yang latihan nari, joget. Ada yang pakai baju, ada yang macam-macam. Saya bertanya, sudah lihat data ilmiahnya belum? Apa itu masih ada ilmiahnya? Survei. Bukan popularitas, bukan elektabilitas, kemauan atau kehendak rakyat. Ibu tahu apa yang diingat mereka? Pertama, lapangan pekerjaan. Dua, kondisi ekonomi. Maka Kang TB tadi bisik-bisik. Merangkul yang terpuruk ini dalam konteks ekonomi rasanya penting. Kita akan menciptakan lapangan pekerjaan 19 juta. Good. Itu misi politik yang bagus. Tapi Presiden kemarin menyampaikan di ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi menyampaikan 85 juta. Kayaknya besok lapangan pekerjaan atau tenaga kerja akan hilang karena PHK. Wow. Angkanya paham. Coba artinya kita mesti be realistik, betul-betul realistik untuk menghitung Bapak Ibu. Kalau nanti membuat program pemasarakatan betul-betul yang mana yang populis, mana yang substantif. Ini saya sampaikan cerita kepada kawan-kawan. Nah, dari situlah kemudian kita tahu ini problem yang sangat serius, ekonomi lapangan pekerjaan. Apakah kita bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan ini? Sudah pasti jawabannya tidak. Geopolitik kita baca, perang tidak selesai. Sekarang di Jazirah Arab sana perangnya tambah ramai. Ada yang di Lebanon dibom sudah geser ke Suriah. Trump menarik kampanyenya, begitu saya jadi presiden, selesai itu perang di Ukraina. Wah ini mesti tanya Pak BB, artinya selesai itu apa? Jangan perangnya ngeri.
Ketika kemudian relasi antara Israel dengan negara di sekitarnya ini tidak selesai, PBB juga tidak bisa menyelesaikan. Bapak Ibu, saya tidak mengerti. Iran ditekan, saya hancurkan berkeping-keping jauh dengan statementnya Trump kalau nggak salah begitu. Tidak nuklir semua ini. Apakah ini ciri-ciri mau masuk perang dunia ketiga? Maka kita hitung geopolitiknya, pengaruhnya pada kita. Belum situasi yang hari ini given sudah ada apa? Perubahan iklim, berdampak pada pangan. Saya Pak Mahfud masih komunikasi, masih diskusi. Tadi malam nggak sengaja nonton pertunjukannya Mas Butet, si manis Jembatan Merah. Isinya kritikan full. Gak sengaja ternyata Bu Mega nonton. Saya minta Pak Mahfud nonton ketemukan. Mungkin kalau orang curiga Indonesia tinggal gitu. Ya sudah. Hah? Siapa itu? Apa kemudian pernah kita catat sebuah diskusi terbatas kami mengundang. Bu Mega ada, saya ada Pak Mahfud, ya ada tokoh-tokoh, ada ilmuwan dari IPB. 10 tahun produktivitas beras kita turun. 10 tahun impor beras kita naik. Bawang putih jangan diomong. Hampir sebagian besar kita impor. Kemarin terbongkar ikan kita impor. Kan? Lautnya segede ini. Bapak Ibu, ketika Bung Karno bilang kemandirian dalam bidang ekonomi, maka sebenarnya hari ini itu menjadi lip service dari banyak orang politisi, ya kayak saya. Ini problem Bapak Ibu mesti kita selesaikan. Itu akan berproses dengan baik kalau kita bisa mengambil, memilih, menentukan, memperjuangkan tokoh yang kira-kira sevisi, semisi, sepikiran dengan kita. Tadi kalau Lurah sampaikan, enggak, saya mau diperintahkan mendadak seperti dengan segala risiko, saya mau. Hanya ingin memberikan satu tanda tangan saya untuk kemaslahatan banyak orang. Wah, luar biasa. Saya pinjam itu kan ya, saya quote nanti. Satu tanda tangan untuk kemaslahatan banyak. Biasanya tanda tangan untuk anak istri katanya. Ini untuk kemaslahatan. Maka Bapak Ibu, proses hari ini yang mengalami keterpurukan, rasanya mulai kita harus suarakan kembali. Maka kalau ini disebut front pejuang demokrasi, demokrasi yang sekarang menuju kehancuran, sudah tepi jurang, sudah lompat, maka betul, inilah perjuangan. Saya betapa terharu, bangga, bercampur aduk ketika MPR mengundang dan saya ikut diundang menyaksikan. Judulnya Silaturahmi Kebangsaan, dan MPR menyampaikan berita bahwa Bung Karno bukan pengkhianat, Bung Karno tidak terlibat komunis, dan kemudian dipulihkan nama baiknya. Wah, terharu. Setelah itu kita mikir, apakah akan berhenti? Jangan-jangan ini berlanjut terjadi, Bapak Ibu. Hari ini kemudian keluar lagi 96 mulai rame-rame, 97 PDI Perjuangan tidak ikut pemilu, 98 Soeharto jatuh, 99 pemilu dimulai, itulah era reformasi. Dikeluarkan TAP MPR anti KKN, dan yang terlibat KKN namanya Soeharto. Setelah pemberian ini, hari ini keluar TAP MPR, bukan TAP MPR, surat dari MPR saya kira, yang mencabut bahwa nama Soeharto tidak ada di situ. Saya tidak tahu lagi cerita mahasiswa 98 yang kemudian diculik, yang menjadi korban. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud rekonsiliasi. Padahal undang-undang sebenarnya dulu pernah dibuat KKR ya, tapi dibatalkan. Keputusan MPR tidak dilaksanakan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
terjadilah polemik hari ini. Dan kita sudah menduga kalau itu dicabut pasti sebentar lagi akan diusulkan menjadi pahlawan. Dan betul. Bapak Ibu, kita akan kembali setback pada kondisi itu. KKN yang dulu betul-betul marah rakyat, marah betul karena kalian kolusi, hanya grup kalian, maka banyak orang yang kemudian terlupakan, terpuruk, tertinggal karena kalian KKN, karena kita KKN. Karena kita nepotis, karena kita. Dan akhirnya kita semuanya korupsi. Karena itu, maka ngamuk rakyat. Benar ceritanya begitu? Maka orang berjuang darah diberikan. Mahasiswa di tengah jalan. Seluruhnya semua keluar. Hari ini seolah-olah waktu berbalik. Sejarah itu hilang pelan-pelan. Bapak Ibu, ketika kemudian kekuatan ini masih akan terus, kita menyiapkan program-program, kita ingatkan dengan data, dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan sebagai sebuah rambu-rambu intelektual, maka kembali Bapak Ibu, maaf. Gak boleh istirahat lagi yang senior-senior. Maaf, gak ada istilah pensiun buat punggung. Maaf, barangkali kita juga harus kembali berkeringat, berdarah di tengah jalan. Karena kita mengalami kemunduran. Bapak Ibu, kalau tidak bisa dikontrol oleh lembaga institusi yang ada, yang sah di negara ini, maka kekuatan terakhir adalah rakyat. Dan ujiannya kemarin, uji cobanya, kalau boleh saya sebutkan begitu, sudah terjadi kemarin. Ketika mahasiswa tanpa dikomando seluruh Indonesia turun semuanya. Dan apa yang terjadi? Satu, keputusan yang diambil secara bersama-sama, selesai, batal. Berarti itulah satu cara hari ini yang bisa dipakai. Cara lain belum tahu. Sudah begitu kemarin sepertinya demokrasi sudah mau baik, hari ini viral di mana-mana, orang diskusi dibubarin sama preman. Saya tidak tahu, maka tadi saya tanya banyak polisi, kira-kira mau dibubarin nggak nih kita? Mumpung ada bintang 2 ini di sini. Kira-kira kalau ada yang masuk bubarin gimana Bapak Ibu? Ya, saya suka sekali bahasa ini. Lawan. Biasanya kalau saya ngisi acara di ruangan begini-gini, berani, bagaimana lawan gitu. Tapi di ruangan. Semangat ini akan kita pindahkan keluar. Mari kita lawan. Kita tes case, kita bantu Kang JJ, Kang Ronald ya. Bagaimana melawan yang baik dan benar. Ya, ini. Bapak Ibu, itu proses kondisi demokrasi yang ada. Mari saya kasih kasus-kasusnya. Saya punya banyak rekaman. Sambil salah satu contoh aja. Sekali lagi soal bilang sudah selesai, ini kita cerita evaluasi dan bagaimana kita antisipasi. Mungkin bisa baik juga untuk teman-teman yang nanti akan mendukungkan. Saya ambil contoh yang agak ekstrim, namanya Kabupaten Boyolali. Di Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah itu pernah terjadi cerita wajah Boyolali, tampang Boyolali. Ingat ya? Ingat. Pada saat apa itu? Pilpres, betul. Kemudian diomongin gitu, bergeraklah Boyolali. Dan waktu itu kita berjuang untuk Pilpres. Gak pernah masuk hotel. Untuk sahabat kita. Dan menang. Pada saat kemarin terjadi cerita, kalau kata Mbak Dika tadi, rambut putih. Mukanya berkerut. Mungkin bukan saya, Pak Basuki mungkin. Ketika kemudian ini terjadi, dan faktanya kemudian berbeda,
Itulah proses politik yang mesti diterima. Oke ya, cuman sekarang kita punya catatan. Di Kabupaten Boyolali, di tengah semua digempur habis, menang saya. Dan hari ini mau ada pilkada yang menang cuma 2 di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang dibilang Kantang-Tanteng itu menangnya 2. Itu sebagai evaluasi kita, apa penyebabnya? Boyolali militan. Tapi yang menarik semua tahu, ada oknum aparat yang terlibat, betul apa enggak? Ada. Ada nggak keberanian kita melawan? Nah, langsung krik. Itu fakta. Makanya ini membangun kesadaran. Nah, mahasiswa kemarin melawan. Maka terjadi istilah saya arus balik. Besar sekali. Dari kemarin terbuai, sembako, betul? Apa namanya? Bansos. Ada saya punya rekamannya, Bu, sudahlah besok dukung yang ini. Kalau tidak nanti Ibu tidak dapat PKK. Maaf, yang ada di kampung Bapak Ibu takut. Nanti saya kalau nggak milih nggak dapat PKK. PKK kan ada data di TKS. Ada di TKS, maka Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu berkenan untuk berjuang kembali menegakkan demokrasi, mesti ada data, mesti ada fakta. Nah, Rakernas ini penting untuk menggerakkan kawan-kawan yang bermal, yang masih minat berkenan untuk berjuang, untuk kita kasih, jelaskan. Yang lain kemudian ditakut-takuti. Hari ini semua sudah ada deklarasi dari kepala desa, boleh kepala desa berpolitik secara praktis. Tidak boleh, faktanya terjadi bebas dan tidak ada. Tidak ada kemudian orang yang menghentikan itu, tidak ada Bapak Ibu. Rusaklah itu. Konstitusi kemudian ditabrak, ya enggak? Maka ada guyonan mahkamah kakak, ada mahkamah adik, karena ada paman di sana. Sekarang kita ceritanya adanya hanya cerita jelek dan buruk pada bangsa ya. Bapak Ibu, ini pertaruhan besar untuk negeri. Saya tidak terlalu yakin kemudian apakah akan muncul orang-orang biasa seperti kita ini untuk kemudian kelak bisa memberikan tanda tangannya untuk kemaslahatan lebih banyak orang lain. Kalau hari ini saya bertarung, katakan waktu itu Bapak maju gubernur kan, rasanya kalau fight hari ini, waktu itu saya dengan melawan seperti juga akan menang. Ganjar yang bukan siapa-siapa, yang waktu itu saya dibantu oleh kesoliditasan partai, relawan yang luar biasa, duit nggak punya, kita gotong royong. Saya masih ingat, saya buka bocoran sedikit aja. Tiba-tiba Kang TB datang. Saya datang ke sini mau bantu. Kekuatan saya ini, jalan. Gak akan saya lupakan. Tidak boleh terlupakan. Dulu kita dikeroyok ya dulu ya. Saya masih ingat dari Riau, Kepri, Mas Suryo, Ruspationo datang. Dari Jawa Timur, Bambang DH waktu itu datang. Tokoh-tokoh datang, Kang TB itu nggak mobil ke Jawa Tengah. Itu gotong royong. Pilkada ini tidak serentak. Habis itu selesai karena semangat itu sebelumnya dibangun untuk Pilkada DKI, betul ya? Pilkada DKI kita gotong royong, saya ikut sama di DPR. Terus kemudian ternyata tahun berikutnya saya disuruh ke Jawa Tengah, kita pindah ke Jawa Tengah, dan terus begitu kita saling bantu, gotong royong. Bapak Ibu, hari ini agak lain, kayak film agak lain ya. Hari ini agak lain. Untuk itu kita berat karena serentak. Tapi spirit inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kita bisa lakukan. Nah, cerita carut marut demokrasi dan pernik-pernik ini yang tadi, bagaimana caranya lawan? Nah, bagaimana cara melawan? Kalau berkenan kita rumuskan. TPDI di beberapa titik sekarang hidup lagi. Lawyer-lawyer muda sekarang bangkit lagi. Mereka mulai membaca sejarah, mengerti. Akhirnya mereka bilang, oh dulu begitu toh. Maka harus balik kemarin. Mereka turun semuanya. Berani. Dan menggagalkan sebuah kebijakan. Menggagalkan sebuah kebijakan. Bapak Ibu, maka pernik-pernik nanti akan muncul lagi dalam pilkada, Kang Ronald.
tekanan akan ada, maka mesti dicek. Nah, kita yang mau berjuang ini mesti mengerti untuk checking itu. Kedua, menyiapkan, kalaulah konsolidasi betul-betul bisa kita lakukan, kita tunjukkan kepada masyarakat pendidikan politik yang baik. Kalaulah kemudian kita akan memberikan advokasi, rasanya perlu ada semacam crisis center. Siapa tahu malah dari kawan-kawan ini, sebutannya apa ini? FPD begitu. Ini menjadi crisis centernya. Sebagai pengumpul informasi dan meneruskan kepada tim. Untuk apa ditindaklanjuti. Bapak Ibu, selanjutnya tentu kalau namanya ini rapat kerja, mungkin beberapa poin yang mesti kita kerjakan bisa kita tindaklanjuti. Saya akan sangat senang jika kemudian kita bertemu lebih sering, merumuskan yang lebih baik, dan menerjemahkan dari 4 poin setidaknya yang dituliskan di sini. Ini bagus banget dan kita tunjukkan dalam aksi nyata. Nggak usah gede-gede. Dimulai dari 3 provinsi kan. Kita uji cobakan beberapa hal. Persis seperti kemarin di Lampung, ternyata ada gagasan seseorang. Dia mencoba merangkul yang terpuruk, dan itu dengan membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan mereka yang nganggur, yang tidak bisa bekerja, anak baru lulus fresh graduate atau putus sekolah, untuk bertani dalam konteks ketahanan pangan. Demplotnya sudah ada. Saya bilang sama dia, begitu itu kamu sudah 4 kali panen, hubungi saya akan datang. Kalau nanti itu bisa berhasil, maka sebenarnya orang kayak saya, saya juga di partai bisa kita perintahkan seluruh kepala daerah harus mengadopsi ini, titik. Ya. Maka kita angkat menjadi kebijakan, itulah nanti kemandirian yang kita sampaikan. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar yang kami hormati dan kami banggakan. 40 DPC ini kita semua siap berikrar. Dalam waktu 3 kali 24 jam kita bisa menyiapkan, kalau perlu, pasukan berani mati 40.000. Ya. Bukan hanya 40.000 pasukan berani mati, bahkan kami lebih dari itu berani utang.